akhir Oktober 1859, Max Havelaar selesai ditulis. Novel tersebut ditulis rapi dan dijilid. Walaupun belum diterbitkan, Max Havelaar telah menimbulkan kehebohan. Van Hasselt, seorang ahli hukum yang pernah dititipi surat Dekker untuk Van Twist, memberikan kesaksian. Kemudian Van Hasselt menulis surat kepada Rochussen, seorang menteri daerah jajahan, memberitahukan perihal Max Havelaar. Van Hasselt berhasil mendapatkan naskah Max Havelaar setelah 3 hari novel ini selesai ditulis. Setelah membacanya, Van Hasselt berusaha mengirim naskah ini kepada Jacob van Lennep. Dari sinilah mulai usaha membungkam Max Havelaar. Ketiga orang ini, Van Hasselt, Jacob van Lennep, dan juga Rochussen, adalah pihak pertama yang berusaha membungkam naskah Max Havelaar agar tidak terjadi guncangan besar. Dalam suratnya terbaca Van Lennep ingin menggunting-gunting data dari Max Havelaar ini. Menurut dia, data-data harus dikeluarkan sementara endingnya atau penutupnya harus dibuang. Hingga akhir kematiannya tuh Dekker nggak pernah ngerti, nggak pernah tahu akal busuknya 3 orang ini, Van Lennep, Van Hasselt, dan juga Rochussen. Tanpa curiga tuh si Dekker ini nganggep ketiga orang ini tuh benar-benar baik, benar-benar tulus, mau bantu dia untuk publikasi, untuk mencetak buku Max Havelaar-nya dia ini. Dengan polosnya juga si Dekker ini tuh nyerahin hak cipta Max Havelaar ke Van Lennep. Selain itu, Van Lennep tuh juga berhasil ngelabungin Dekker sehingga dia tuh bisa coret-coret naskah asli dari Max Havelaar. Untungnya bagian-bagian yang diotak-atik si Van Lennep ini tuh nggak banyak. Bagian penutupnya ini dihilangkan sama Van Lennep. Finally, setelah berbagai usaha untuk menenggelamkan naskah ini, akhirnya naskah ini tuh rilis sebagai buku pada tanggal 14 Mei 1860. Namun usaha untuk menenggelamkan Max Havelaar ini nggak berhenti. Mereka bertiga tuh, terkhusus Mas Van Lennep ini, mencetak buku Max Havelaar ini dengan jumlah terbatas dengan harga yang tinggi. Nah, dengan harapan nggak ada yang mau baca buku ini. Sensor terhadap sastra itu ternyata udah ada sejak awal-awal kemunculannya ya. Pertama-tama terbit novel Max Havelaar ini tuh banyak dibicarakan sebagai pamflet politik, bukan sebagai karya sastra. Nah, hal ini tuh emang berkaitan sama isinya sih, tapi sehingga di depannya itu malah muncul usaha-usaha untuk mencocokkan background penulisnya dengan isi dari novel ini. Para pembahas ini mulai fokusnya malah ke kebenaran dari karya sastra ini, mulai mencocok-cocokkan dengan kenyataan yang ada di negeri jajahan. Pertentangan juga datang dari Nuenus. Dia menyampaikan bahwa pendapat Dekker dalam Max Havelaar itu tuh nggak benar. Ia menganggap Dekker itu nggak paham kondisi masyarakat Hindia Belanda. Menurut dia, situasi di tanah jajahan dengan struktur feodal yang masih ada tidak bisa disamakan dengan situasi Eropa. Masih dengan pendapat Nuenus nih, dia tuh berpendapat kalau penguasa feodal adalah penguasa rakyat dan semua benda yang berada dalam wilayah kekuasaan mereka. Pendapat kontra pun juga disampaikan oleh Gerard Termoorzuizen. Dia tuh menuduh Dekker tidak terlalu paham hukum adat. Ia mengutip dari Vollenhoven, di samping hukum orang-orang barat yang dibukukan oleh para ahli hukum, terdapat pula hukum rakyat yang dijunjung tinggi oleh para penduduk lainnya. Sementara itu, De Kock menyerang pribadi Dekker dengan menjatuhkan isi Max Havelaar. Ia mengatakan Dekker tidak berhak menyerang pemerintah Belanda karena dirinya sendiri tidak bermoral bagus. De Kock menyebut hutang-hutang Dekker yang menumpuk, tidak mampu mengurus keluarga, serta sejumlah petualangannya dengan banyak perempuan. Oke, jadi aku tuh udah buat ringkasan conclusion dari artikel ini tuh, artikel yang membahas tentang drama pengaruh Max Havelaar terhadap pemerintahan Belanda saat itu.
Oke, baca aja ya, karena udah males ngapalin. Oke, jadi mereka yang kontra ini tuh mencari-cari kesalahan dari Multatuli, dan menganggap Multatuli itu pembual atau menulisnya itu kabur, nggak bener gitu. Dan juga bilang kalau Multatuli itu nggak paham apa itu feodal dan tidak paham hukum adat di negara jajahan. Mereka tuh berusaha memadamkan pengaruh Max Havert secara politik, tapi di kubu lain tuh juga berusaha memenangkan Max Havert secara politik pula. Situasi ini tuh memang sulit diletakkan, apalagi jika mengingat situasi di Belanda pada masa itu tuh dimarahkan oleh pertarungan sengit antara kubu konservatif dan kubu liberal yang di dalamnya tuh bergabung tokoh-tokoh yang progresif. Pada akhirnya, secara politik, Max Havert dinilai berhasil memicu dihapusnya tanam paksa, berarti kemenangan buat kelompok liberal.